Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Jimmy Hitepu selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari Home Group 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya pemberantasan tindak korupsi. Sebelum kami masuk ke dalam pemaparan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Kalila Davina Putri dengan NPM 2306-276502. Yang kedua, ada Niputu Ayu Metriani dengan NPM 2306-231643. Lalu yang ketiga ada Nurul Aulia Putri dengan NPM 2306-238214. Lalu ada Vanessa Puspita Raharjo dengan NPM 2306-276635. Ada Atia Azra Nurul dengan NPM 2306-238290. Ada Jihan Hamidah dengan NPM 2306-238334. Ada Amar Ahsan Hikmarizal dengan NPM 2306-238385. Tia Rahmawati dengan NPM 2306-276654. Devia Febriani dengan NPM 2306-238366. Taifa Ilmi 2306-216781. Dan yang terakhir Muhammad Hadafi 2306-23844. Pada kesempatan kali ini yang akan melakukan presentasi adalah Kalila Davina Putri, Niputu Ayu Metriani, Nurul Auria Putri, Taifa Ilmi, dan juga Lia Rahmawati. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian pendahuluan. Kata korupsi tentunya kini sudah sangat familiar. Korupsi dipandang sebagai sesuatu yang buruk dan melemahkan suatu bangsa. Korupsi bisa dibilang bukanlah budaya ataupun adat istiadat suatu negara, dan juga bukan akibat dari salah urus. Korupsi adalah sebuah kejahatan, dan kejahatan adalah sebuah tindakan tidak etis dan ilegal di mana individu ataupun pejabat pemerintah memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan mereka untuk tujuan pribadi. Mereka merampas dan melakukan nepotisme ataupun penyelewengan dana pemerintah. Korupsi merusak sistem hukum, mempengaruhi pelayanan publik, dan juga merugikan perekonomian serta masyarakat. Seperti pada permasalahan berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Hakim Agung Sudrajat Dimianti dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung atau MA. Sudrajat ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Jumat 23 Desember 2022. KPK membongkar kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di MA ini melewati operasi tangkap tangan atau yang disebut OTT yang digelar di Jakarta dan juga Semarang. Dalam operasinya, tim KPK menemukan dan mengamankan uang sebesar 205.000 dolar Singapura dan sekitar 50 juta. KPK menetapkan 10 tersangka dalam kasus penanganan perkara di MA. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebutkan bahwa terdapat potensi terungkapnya kasus korupsi lain yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Kecurigaan KPK muncul usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi sehingga kasus ini menimbulkan pertanyaan, mengapa korupsi kerap terjadi di Indonesia? Bagaimana cara negara ini terbebas dari kasus korupsi? Dan sudah sampai mana usaha para pejabat untuk memberantas korupsi? Dalam presentasi ini, kami akan membahas solusi untuk mengatasi masalah korupsi di kalangan pejabat di Indonesia, dan sejauh mana solusi ini dapat mempengaruhi peradilan, etika, dan budaya anti korupsi. Baik, selanjutnya pada kali ini akan menjelaskan permasalahan. Pada permasalahan ini, kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tercatat telah menangani 1.261 kasus tindak korupsi sejak 2004 hingga 2022. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia yang terus meningkat ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti satu, kurangnya transparansi.
Dalam kurangnya transparansi ini terdapat ketidakjelasan dalam penggunaan dana publik dan proses pengambilan keputusan pemerintah, dapat menciptakan peluang bagi tindak korupsi. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Kurangnya penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi dapat memberikan sinyal bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa hukuman yang serius. Yang ketiga, budaya korupsi. Budaya yang menerima tindakan korupsi atau memandang sebagai hal yang lumrah dapat merangsang peningkatan kasus korupsi. Yang keempat, ketidaksetaraan ekonomi. Dalam hal ketidaksetaraan ekonomi ini, terdapat kesenjangan ekonomi yang besar, dapat menciptakan ketidakpuasan sosial dan meningkatkan intensi untuk terlibat dalam tindak korupsi. Yang kelima atau yang terakhir adalah kondisi ekonomi yang sulit. Saat ekonomi mengalami kesulitan, individu mungkin cenderung mencari cara ilegal untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk dengan tindak korupsi. Upaya pencegahan dan penindakan yang lebih tegas, reformasi sistem hukum, dan promosi integritas publik yang dapat membantu mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Selanjutnya, fenomena korupsi di Indonesia. Fenomena korupsi di Indonesia di sini terdiri dari 3 poin penting. Pertama, ingin memuaskan kepentingan pribadi. Kepuasan pribadi yaitu beberapa individu terlibat dalam tindak korupsi untuk memenuhi kepuasan pribadi, seperti kekayaan, gaya hidup mewah, dan keuntungan pribadi lainnya. Mereka mungkin menyalahgunakan kekuasaan atau akses mereka untuk tujuan ini. Yang kedua, institusi politik yang lemah. Berbicara mengenai institusi politik yang lemah atau tidak efektif dalam mengawasi dan mengendalikan tindak korupsi dapat menciptakan peluang bagi para koruptor untuk melakukan korupsi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan bisa menjadi masalah. Yang ketiga atau yang terakhir di sini ada sumber daya manusia belum memadai. Sumber daya manusia yang belum memadai yang dimaksud di sini adalah kurangnya pendidikan, pelatihan, dan intensif yang memadai bagi petugas penegak hukum dan instansi anti korupsi dapat menghambat upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Peningkatan kesadaran, perbaikan dalam penegakan hukum, perubahan kebijakan untuk meningkatkan transparansi, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia adalah langkah-langkah yang membantu mengatasi fenomena korupsi di Indonesia. Sikap hadir terhadap permasalahan. Dapat diakui, budaya korupsi telah mengakar dalam tata kelola pemerintahan kita dan bahkan sudah merasuk dalam kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memberantasnya memerlukan kesungguhan dan dedikasi yang ekstra. Proses ini harus dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang memiliki dampak yang besar, serta mendidik generasi muda tentang nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi kejujuran. Kita perlu menyadari bahwa di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, yang paling menderita adalah rakyat kita. Mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara karena tindakan serakah dari para pejabat yang harusnya melayani mereka. Melalui edukasi dan pemahaman tentang konsekuensi korupsi, kita dapat memerangi budaya ini, menjadikan integrasi dan kejujuran sebagai prinsip yang dianut oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik dalam sistem tata kelola pemerintahan dan masyarakat kita, sehingga hak-hak warga negara dihormati dan korupsi bisa diatasi lebih efektif. Usulan alternatif solusi, pengembangan etika dan kultur anti korupsi dalam sudut pandang Pancasila. Transparansi dan akuntabilitas, gratifikasi mempengaruhi kejujuran dan keadilan dalam lingkungan kerja profesional, sanksi ekonomi bagi pelaku korupsi, penguatan hukum dan sistem peradilan,
penguatan lembaga anti korupsi, pemberdayaan media dan pencegahan korupsi, penguatan pendidikan dan kesadaran masyarakat anti korupsi. Hipotesis korupsi melibatkan pegawai publik dan swasta yang melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Tindakan ini mengancam stabilitas dan pembangunan Indonesia. Korupsi di Indonesia berkembang seperti penyakit yang 3 tahap, yaitu etis, endemik, dan sistemik. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat serius karena tindakan pidana korupsi telah menyerbu secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai usulan alternatif dan solusi. Jadi ada 7 macam usulan alternatif solusi yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Jadi yang pertama itu ada pengembangan etika dan juga kultur anti korupsi yang merupakan sikap yang bisa menjadikan dunia kita menjadi lebih baik dengan jaga hal-hal yang benar dan jujur. Hal ini seperti aturan yang bisa membuat semua orang merasa lebih aman dan juga lebih adil. Dengan adanya pengembangan etika dan juga budaya anti korupsi, kita bisa menyadarkan masyarakat mengenai kegiatan anti korupsi. Lalu yang kedua ada transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, transparansi dan akuntabilitas ini merupakan fondasi yang sangat kuat dalam upaya pencegahan anti korupsi. Hal ini bisa melibatkan keterbukaan dan dalam tindakan pemerintah, organisasi, dan juga individu. Lalu yang ketiga ada sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi merupakan alat yang sangat efektif dalam mencegah korupsi. Langkah-langkah yang dapat diambil itu ada 2. Yang pertama, denda dan pengembalian harta. Lalu yang kedua, ada kehilangan posisi ataupun status dan jabatan. Lalu yang keempat, ada penguatan hukum dan juga sistem peradilan. Penguatan hukum dan juga sistem peradilan ini sangat penting dalam pencegahan anti korupsi. Hal ini melibatkan juga 2 hal. Yang pertama itu ada revisi undang-undang, dan yang kedua ada peningkatan kapasitas peradilan. Lalu usulan yang kelima adalah penguatan lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi adalah garda terdepan dalam memerangi kegiatan korupsi. Dengan diperkuatnya lembaga anti korupsi, kami itu mengharapkan adanya penurunan tingkat peningkatan dari kegiatan korupsi. Lalu yang keenam, ada pemberdayaan media dalam pencegahan korupsi. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang media sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memberdayakan media, kita bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai kegiatan pencegahan anti korupsi. Kita bisa memberdayakan media dengan cara melakukan pelatihan jurnalisme dan lain sebagainya. Lalu usulan yang terakhir, ada penguatan pendidikan dan juga mengatasi kesadaran masyarakat mengenai anti korupsi. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi sebuah negara. Lalu untuk memaksimalkan pendidikan anti korupsi di Indonesia, kita bisa memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah dan juga melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti kampanye maupun sosialisasi mengenai anti korupsi. Bisa next. Lalu saya akan memaparkan mengenai sikap Home Group 1 terhadap solusi-solusi yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui tadi, Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 5 asas. Prinsip yang sangat penting merupakan demokrasi yang berpedoman pada intelijen dalam permusyawaratan ataupun perwakilan. Hal ini memiliki arti bahwa warga negara memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sebuah negara. Home Group 1 memandang bahwa membangun etika dan budaya anti korupsi dengan berpedoman pada Pancasila. Hal ini mengartikan bahwa kita harus belajar menjadi manusia yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, sebagaimana yang diajarkan oleh Pancasila. Baiklah, alternatif solusi yang Home Group 1 ambil di sini yaitu para koruptor takut dengan prinsip transparansi karena mengharuskan mereka untuk mengungkapkan gaji, rincian proyek, dan pengawasan yang ketat.
Selain itu, akses masyarakat terhadap informasi pajak dan pelayanan yang ditingkatkan juga akan menghambat praktik korupsi. Kesimpulannya, yang pertama, pelaku korupsi menjadi akar permasalahan yang meresahkan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, seluruh elemen masyarakat harus bersatu untuk memerangi dan mencegah korupsi. Yang ketiga, penerapan prinsip transparansi di semua sektor akan menjadi langkah efektif dalam upaya melawan dan mencegah korupsi. Sehingga dapat kita simpulkan sama-sama bahwa para pelaku korupsi yang sangat meresahkan tak hanya dari sektor perekonomian saja, namun juga dari berbagai sektor lainnya. Itulah pemaparan dari Home Group 1 mengenai upaya dalam pemberantasan tindak korupsi. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi sesuatu yang diimplementasikan dengan baik. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.